Halo semua, saya Alif Alfareza, panitia dari PKM Clifonara 2021. Pada video kali ini, kami akan mempersembahkan materi pembelajaran mengenai komposisi dalam fotografi. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, balik lagi sama aku Tasya, dan di video kali ini kira-kira kita bakal bahas apa sih? Nah, jadi di video kali ini kita bakal bahas tentang komposisi, yang pastinya mungkin pernah teman-teman dengar nih kalau misalnya teman-teman ngefoto objek, nah terus dikomentarin mungkin komposisi kalian kurang tepat atau kurang bagus atau kurang oke gitu. Jadi sebenarnya komposisi itu apa sih? Nah, komposisi sendiri yaitu penataan letak objek pada frame foto. Nah, jadi si komposisi ini merupakan salah satu unsur nih yang menentukan tingginya nilai estetik dari karya kalian. Jadi kalau misalnya kalian nih sampai salah menempatkan suatu benda di dalam frame foto, nah foto kalian ini kemungkinan besar malah jadi kelihatan membosankan atau kurang bagus gitu. Nah, karena pada udah tahu arti dari komposisi tersebut apa, kita bisa lanjut aja nih ke komposisi foto itu terdiri dari apa aja. Komposisi yang pertama yaitu ada roll of third. Nah, pasti dari kalian beberapa sedikit-sedikit pernah lah dengar komposisi ini. Jadi komposisi roll of third sendiri merupakan petunjuk cara memposisikan letak objek di dalam frame foto. Nah, jadi si bidang foto ini dibagi jadi 3 bagian yang sama besar. Nah, secara vertikal dan secara horizontal gitu, sehingga ngehasilin guideline gitu. Nah, cara ngegunain komposisi ini tuh gampang banget, dimana kalian ini bisa ngeletakin objek di sepertiga bagian garis. Kayak di sini nih contohnya. Oke, langsung aja lanjut ke yang komposisi yang kedua nih, yaitu langit. Jadi sebenarnya komposisi langit ini tuh masih sama kayak roll of third, jadi memang lanjutannya gitu, cuman diterapin di foto langit gitu. Cara ngegunainnya juga masih sama, kalian menggunakan aturan sepertiga. Nah, gila langitnya bagus nih, perbanyak porsi langit daripada dataran, yaitu 2/3 frame foto. Jadi kalau misalnya langitnya bagus, kalian bisa pakai 2/3 foto untuk si foto langit dan 1/3 untuk daratan. Tapi kalau misalnya nih waktu kalian mau foto ternyata langitnya tuh lagi mendung atau mungkin lagi jelek banget nih langitnya, nah kalian bisa banget pakai 2/3-nya itu di daratan dan 1/3-nya di langit gitu. Jadi memang tujuan dari komposisi langit ini untuk menunjukkan keindahan langit gitu. Oke deh, kita langsung lanjut aja ke komposisi yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini yaitu negative space. Nah, mungkin untuk anak-anak yang terjun ke dunia fotografi atau mungkin anak-anak DKV tahu nih maksud dari negative space itu apa. Nah, jadi kalau misalnya di dalam dunia desain, si negative space ini disebut juga white space atau ruang putih. Dan bagi kamu yang belum tahu, aku kasih contohnya nih kayak gini. Nah, jadi si negative space ini tuh merupakan ruangan yang mengelilingi objek utama di sebuah foto. Nah, sebagai contoh yang foto ini itu kan ada ruang kosong yang mengelilingi objek utama. Nah, ruang kosong tersebut itu disebut negative space. Nah, jadi kalau misalnya kalian mau take foto ini juga harus mikir-mikir lagi nih, kira-kira udah dapet belum sih si ruang putihnya atau negative space-nya. Nah, kalau gitu kita bisa langsung aja lanjut ke Farel untuk komposisi-komposisi yang lainnya. Hai, balik lagi nih sama aku, Farel. Jadi, pada kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang komposisi framing. Jadi, apa sih komposisi framing itu? Oke, komposisi framing itu merupakan komposisi yang membantu untuk mengisi ruang kosong dan juga membantu untuk memfokuskan kepada objek utama foto itu sendiri. Dalam menggunakan komposisi framing ini, ada yang perlu diperhatikan nih.
yaitu pada komposisi framing, kita tidak boleh menggunakan framing yang lebih menarik daripada objek utama itu sendiri. Karena kita tidak mau dong fokus utama dari foto itu teralihkan dan menjadi fokus kepada framingnya dan bukan pada objek utamanya. Oke, yang selanjutnya itu ada yang namanya komposisi objek bergerak. Jadi komposisi ini digunakan untuk membuat atau memberikan efek seolah-olah objek utama ini sedang bergerak. Nah, caranya bagaimana sih? Jadi caranya adalah dengan memberikan sedikit space pada bagian atau arah objek utama ini sedang bergerak. Misalkan kita memfoto sebuah mobil. Mobil itu sedang bergerak ke arah kanan. Maka kita memberikan sedikit space pada foto di bagian sisi kanan agar seolah-olah objek utama ini sedang bergerak ke arah kanan. Begitupun ke arah yang lainnya juga. Teknik ini sering digabungkan dengan teknik-teknik lainnya agar memperkuat efek objek yang sedang bergerak ini. Yang terakhir adalah komposisi rule of odds. Jadi dalam komposisi ini menyebutkan jika kita memfoto suatu objek utama dan objek utama itu lebih dari satu, maka lebih baik jika jumlah objek utamanya itu berjumlah ganjil. Hal ini beralasan karena pada angka yang ganjil atau objek utama yang ganjil itu terdapat satu objek di tengah yang dapat menjadi fokus utama pada mata. Jadi ketika kita melihat foto nih, ada satu di bagian kanan, satu di bagian kiri, dan ada satu di tengah yang menjadi fokus utama dalam foto. Sebenarnya hal ini nggak wajib sih, tapi dikatakan bahwa jika kita memfoto dengan jumlah yang ganjil, maka itu akan jauh lebih menarik dan lebih bagus. Selanjutnya ada sesi kuis. Jadi sesi kuis kali ini terdiri dari 5 soal yang dapat kalian kerjakan untuk dapat mengingat-ingat kembali atau meningkatkan kemampuan kalian dan juga lebih memahami lagi tentang materi yang udah aku jelasin tadi. Oke, jangan lupa untuk siapin kertas kalian dan jangan lupa juga untuk siapin alat tulis kalian ya. Kita mulai di nomor 1. Apa itu komposisi dalam fotografi? Aku ulangin lagi ya. Untuk soal nomor 1, apa itu komposisi dalam fotografi? Oke, kita lanjut ke nomor 2. Ada berapa jenis komposisi dalam fotografi? Aku ulangin lagi ya. Ada berapa jenis komposisi dalam fotografi? Lanjut lagi yang ketiga, dalam komposisi rule of third, kita membagi frame menjadi berapa bagian? Aku ulangin lagi, dalam komposisi rule of third, kita membagi frame menjadi berapa bagian? Oke, kita masuk ke soal nomor 4. Apa yang harus dihindari dalam menggunakan komposisi framing? Aku ulangin lagi, apa yang harus dihindari dalam menggunakan komposisi framing? Dan soal terakhir, bagaimana kita memberikan efek bergerak dalam komposisi objek bergerak? Aku ulangin lagi, bagaimana kita memberikan efek bergerak dalam komposisi objek bergerak? Oke, itu dulu untuk soal-soal kali ini. Jika kalian butuhkan waktu untuk mengerjakannya, kalian bisa pause video ini. Oke, jadi jika sudah selesai menjawab soal-soal tadi, maka selanjutnya aku akan membahas tentang jawaban-jawaban dari soal-soal tersebut. Kita mulai dari nomor 1 ya, yaitu apa itu komposisi dalam fotografi. Jadi, komposisi merupakan salah satu aspek terpenting pada fotografi, yaitu merupakan penataan letak objek pada frame foto. Lanjut ke soal kedua, ada berapa jenis komposisi pada fotografi? Jadi, terdapat 5 jenis pada komposisi fotografi. Yang ketiga, dalam komposisi rule of third, kita membagi frame menjadi berapa bagian? Oke, pada komposisi rule of third, kita membagi frame menjadi 9 bagian dengan bantuan grid, sehingga memudahkan kita dalam mengatur letak objek pada foto. Yang keempat, apa yang harus dihindari dalam menggunakan komposisi framing? Jadi, dalam komposisi framing, kita harus menghindari penggunaan frame yang berlebihan atau frame yang lebih menarik dari objek utama agar tidak mengalihkan fokus utama yang seharusnya tertuju pada objek itu sendiri. Dan yang terakhir,
bagaimana kita memberikan efek bergerak dalam komposisi objek bergerak. Jadi, dalam komposisi objek bergerak, kita dapat memberikan efek tersebut dengan cara memberikan ruang atau space pada bagian yang dituju oleh objek itu. Oke, mungkin itu dulu nih untuk kesempatan kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang udah aku bagikan tadi dapat bermanfaat bagi kalian. Dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Bye! Sekian video materi pembelajaran tentang komposisi dalam fotografi. Sampai jumpa dalam video berikutnya.